to my class. So today we are learn about the chapter 3 is about what time is it. So before that, please stay good positions and to listen my explanation. And before that, we pray together. I will lead the pray. Kita akan berdoa dan doa akan saya pimpin. Doa dimulai. Doa selesai. Okay, I hope you stay healthy. And what do you feel? In last week we have middle test. So easy, right? Or so hard? Some of you have good score. It's about 100 score. Whoa, good job. So for the next activity, please open your book in chapter 3 and listen my explanation. In chapter 3 is about what time is it, yang artinya jam berapa sekarang. We will learn to tell the time, to tell the date, to tell the day, and to tell the month. But in this activity or this meeting, we just learn about the to tell the time. Kita akan mempelajari waktu yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun kita akan menggunakan bahasa Inggris. Nah, mungkin dari adik-adik ada yang bingung, masih ada yang ragu menggunakan waktu dalam bahasa Inggris. Nah, kita akan belajar bersama bagaimana cara menggunakan waktu dalam bahasa Inggris. Nah, terdapat juga tujuan pembelajaran, yaitu melalui contoh yang dipelajari, siswa mampu menceritakan informasi tentang waktu menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, setelah adik-adik membuka buku, terdapat gambar jam. Nah, jam berapa itu? What time is it? Yes, is it 5 o'clock? We will learn to say the time. Kita akan mempelajari mengucapkan waktu. Nah, disimak contoh berikut. Nah, di sini terdapat jam. Jarum pendek menunjukkan jam. Nah, repeat after me. Jadi adik-adik disuruh mengulang setelah ibu mengucapkan. Oke? Jadi 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, and 12 o'clock. Nah, demikian cara mengucapkan jam jika jarum panjang tepat di angka 12 dan jarum pendek mengikuti angka yang ditunjuk. Bagaimana mengerti? Nah, ini untuk menyatakan jam tepat. Sedangkan untuk jarum panjang yang menunjukkan menit, nah di sini terdapat jam juga. Nah, jarum panjang menunjukkan menit dan repeat after me, okay? 5 past. Nah, past di sini yang artinya lebih 5 menit. Dan selanjutnya 10 past, lebih 10 menit. 15 past or a quarter past, yang artinya lebih 15 menit. 20 past, yang artinya lebih 20 menit. 25 past, yang artinya lebih 25 menit. Half past, artinya lebih 30 menit. 25 to. Nah, di sini berbeda ya.
dari sebelumnya, yang artinya kurang. Nah, jika lebih jarum panjang lebih dari half past. Nah, misalnya lebih 31. Nah, di situ kita menggunakan to. Nah, to digunakan ketika kurang dari jarum panjang menuju angka 12. Nah, dari menuju angka 12 kurang lagi 25 menit. Nah, 22. 15 to or quarter to. 10 to. 5 to. Jika tepat menggunakan o'clock. Nah, jadi adik-adik sudah paham bukan? Dan gampang bagaimana kita menggunakan waktu dalam bahasa Inggris. Nah, kalian tolong dihafalkan ini, bila perlu catat di buku kalian masing-masing atau bisa saja di screen melalui HP kalian. Nah, dan selanjutnya kita buka buku kembali di halaman 38. Nah, di situ terdapat observing and asking question. Nah, we will learn to say the time. Nah, we will learn. Kita akan belajar mengucapkan waktu. Here are what we will do. The first, we will listen carefully to our teacher say the time. Kita akan mendengar secara baik guru kita mengucapkan waktu. It is 1 o'clock. Ini jam 1. It is 2 o'clock. Ini jam 2. And so on, dan selanjutnya. The second, we will repeat the words after the teacher one by one. Kita akan mengulang kata setelah teacher ucapkan satu persatu. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Nah, jadi disimak baik-baik ya. So, open your book for the page 39 in observing and asking question. We will tell the menu meals time every day orally. Here are what we will do. Nah, di sini kita apa yang kita lakukan. The first, yang pertama, we will listen carefully to our teacher say the sentence. Nah, kita akan mendengar secara baik-baik guru kita mengucapkan kalimat. Kedua, second, we will repeat the sentence after teacher one by one. Kita akan mengulang kalimat setelah guru kita satu persatu. Then, we will draw the hands of the clock to show the time. Kita akan menggambar menggunakan tangan kita menulis jam yang ditunjukkan. Nah, we will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Look for this activities Benny. It is 6 o'clock in the morning. It is time for breakfast. I have breakfast at 6 o'clock in the morning. Ini jam 6 pagi. Ini jam makan pagi. Saya makan pagi jam 6 pada pagi hari. Nah, bagaimana cara menunjukkan jamnya? Nah, sudah dijelaskan di situ. Jam 6 atau 6 AM yang artinya 8 meridian. Artinya before noon atau sebelum tengah hari. Nah, kalau pagi adik-adik menggunakan IM
PM dimulai dari jam 12 malam sampai 11.59 siang atau disebut sebelum tengah hari. Nah, kalian bisa dicatat ini untuk mengingat jam EM. Sleep in the morning yang artinya EM. Paham? Nah, it is 6 o'clock in the morning, same with sama dengan 6 AM, 8 meridian. 8 meridian sama dengan in the morning. Paham? Jadi kalau pagi kita menggunakan EM. Now look for next example. It is 1 o'clock in the afternoon. It is time for lunch. I have lunch at 1 o'clock in the afternoon. Ini jam 1 siang. Ini waktunya makan siang. Saya makan siang jam 1 pada siang hari. Nah, bagaimana jamnya? Nah, seperti itu ya. 1 PM. PM yang artinya post meridian. Artinya afternoon, setelah setengah hari sampai malam hari. PM ini dimulai dari jam 12 siang sampai 11.59 malam. Nah, kalau adik-adik pada siang hari sampai malam hari gunakanlah PM. Nah, it is 7 o'clock in the evening. It is time for dinner. I have dinner at 7 o'clock in the evening. Nah, jadi ini jam 7 di malam hari. Ini waktunya makan malam. Saya makan malam pada jam 7 malam hari. Nah, seperti itu. It is 7 PM. It is 7 o'clock in the evening. Boleh saja. Nah, jadi sudah mengerti PM digunakan pada siang hari sampai malam hari. Now, look for this explanation. What time is it? It is 7 PM. It is 7 o'clock in the evening. Nah, jadi kedua itu sama. Nah, selanjutnya it is 4 PM. It is 4 o'clock in the afternoon. Nah, jadi kalau siang hari sampai malam hari kita gunakan PM. Nah, are you understand, student? Okay, great. After you understand, nah, the expression used to ask for the time. Nah, bagaimana kita menanyakan waktu, misalnya ke teman kita. Nah, seperti ini ya. What time is it? Nah, next, can you tell me the time, please? Next, can you tell me what time it is? Next, sir or ma'am, do you happen to have the time? And the last, what time is it by your watch? Nah, cara ini bisa digunakan untuk menanyakan waktu. Bagaimana, sudah paham? Nah, for the next, nah, this is how to tell the time. Nah, ini bisa di screenshot untuk mengingat kembali. And the next, so this is the example to use past and to. Look for this example. This is 10 past 3. This is 10 to 4. Nah, jadi mengerti? Kita menggunakan past ketika jam tersebut menunjukkan lebih 10. 3 lebih 10. It is 10 past 3. And the second example, it is 10 to 4. Nah, jadi to digunakan untuk menyatakan kurang. Nah,
Jadi rumusnya pas digunakan untuk menyatakan lebih, to digunakan untuk menyatakan kurang. Nah, bagaimana? Adik-adik sudah mengerti? Okay, after you listen about my explanation, to tell the time, kita belajar tentang waktu. Apakah adik-adik sudah bisa membedakan bagaimana kita mengucapkan waktu di pagi hari, siang hari, malam hari? Bagaimana, sudah mengerti? Jika belum, kalian bisa tanyakan ke Miss di grup WhatsApp. Silahkan tanyakan di sana. Miss, ada yang saya belum mengerti, seperti itu. Dan jika adik-adik sudah mengerti, silahkan dijawab. Nah, Miss di sini punya Miss punya jam. Nah, jarum pendek menunjukkan angka 4 dan jarum panjang menunjukkan angka 3. Nah, kalian bisa jawab ini di grup WhatsApp dengan menyebutkan nama kalian serta jawaban kalian. Nah, jika kalian sudah mengerti, silahkan jawab ya. Nah, demikian video kali ini. Saya harap adik-adik mengerti tentang materi to tell the time. Okay, see you for the next time.